Halo semua, sebelumnya kenalin, nama aku Fidela Anandita. Aku dari Prodi Psikologi Islam yang akan membawakan materi terkait pemaafan. Pernah gak sih kamu merasa sulit sekali memaafkan seseorang yang sudah menyakitimu? Atau kamu tahu bahwa memaafkan itu penting, tapi tetap saja terasa berat untuk dilakukan? Nah, banyak orang berpikir bahwa memaafkan adalah hal yang sederhana, bahkan sering sekali dianggap sebagai kewajiban moral atau ajaran agama semata. Padahal nih, dalam psikologi, memaafkan adalah proses yang jauh lebih kompleks dan berkaitan erat dengan kesehatan mental seseorang. Nah, melalui video ini, kita akan membahas bagaimana memaafkan dipahami dalam psikologi, serta bagaimana penelitian ilmiah menunjukkan bahwa memaafkan memiliki dampak nyata terhadap kesejahteraan hidup. Dalam psikologi, memaafkan atau forgiveness didefinisikan sebagai proses perubahan emosi, kognisi, dan perilaku terhadap seseorang yang telah menyakiti kita. Awalnya, seseorang mungkin merasakan marah, kecewa, dendam, atau bahkan keinginan untuk membalas. Namun, melalui proses memaafkan, emosi-emosi tersebut perlahan akan berkurang dan digantikan dengan penerimaan yang lebih sehat. Penting untuk dipahami bahwa memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain, melupakan kejadian yang menyakitkan, atau memaksakan diri untuk kembali menjalin hubungan. Sebaliknya, memaafkan adalah bentuk pengelolaan emosi, di mana seseorang memilih untuk tidak terus-menerus terjebak dalam luka yang sama. Nah, dalam jangka panjang, menyimpan dendam justru dapat memperburuk kondisi psikologis karena tubuh terus berada dalam keadaan yang stres. Nah, hal ini akhirnya bisa berdampak pada kecemasan, depresi, bahkan gangguan kesehatan fisik. Pentingnya memaafkan tidak hanya dijelaskan secara teori, tetapi juga telah dibuktikan melalui berbagai penelitian ilmiah. Salah satu penelitian yang relevan dilakukan oleh Cook, Kurniati, et al. Di tahun 2022 yang dipublikasikan dalam jurnal Frontiers in Psychology. Nah, penelitian ini meneliti dua bentuk memaafkan, yaitu decisional forgiveness dan emotional forgiveness. Decisional forgiveness adalah keputusan untuk memaafkan secara sadar, sedangkan emotional forgiveness berkaitan dengan perubahan perasaan secara mendalam. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa individu yang mampu mengambil keputusan untuk memaafkan cenderung memiliki tingkat stres yang lebih rendah dan kesejahteraan psikologis yang lebih tinggi. Artinya, bahkan sebelum emosi benar-benar berubah, keputusan untuk memaafkan sudah memberikan dampak positif bagi kondisi mental seseorang. Penelitian lain yang dilakukan oleh Rismarini dan Hasanat di tahun yang sama 2022 dari Universitas Negeri Yogyakarta meneliti tentang forgiveness terapi sebagai intervensi psikologis. Dalam penelitian ini, individu yang mengalami tekanan emosional diberikan terapi berbasis pemaafan. Hasilnya menunjukkan adanya penurunan emosi negatif seperti marah dan sakit hati, serta peningkatan kesehatan psikologis setelah proses terapi dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa memaafkan bukan hanya konsep pasif, tetapi juga dapat digunakan sebagai metode intervensi dalam psikologi untuk membantu individu pulih dari luka emosional. Selain itu, penelitian oleh Raskia, Savitri, dan Santoso pada tahun 2021 juga menemukan bahwa pemaafan memiliki hubungan yang signifikan dengan kebermaknaan hidup. Dalam penelitian tersebut, individu
Individu yang memiliki tingkat memaafkan yang tinggi cenderung mampu melihat hidupnya lebih bermakna. Sebaliknya, individu yang sulit memaafkan cenderung terjebak dalam emosi negatif yang berkepanjangan, sehingga sulit untuk merasakan kepuasan hidup. Nah, dari beberapa penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa memaafkan memiliki dampak yang luas, tidak hanya pada emosi sesaat, tetapi juga pada kesejahteraan psikologis, tingkat stres, hingga makna hidup seseorang secara keseluruhan. Meskipun memiliki banyak manfaat, memaafkan bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Dalam kehidupan nyata, luka emosional sering kali meninggalkan bekas yang dalam. Perasaan kecewa, dikhianati, atau disakiti membuat seseorang sulit untuk melepaskan emosinya. Dalam psikologi, memaafkan dipahami sebagai proses bertahap, sehingga seseorang perlu: pertama, menyadari bahwa dirinya terluka; kedua, menerima emosi yang muncul; dan yang ketiga, secara perlahan melepaskan beban tersebut. Proses ini tidak bisa dipaksakan dan membutuhkan waktu yang berbeda pada setiap individu. Jadi, jika seseorang belum bisa memaafkan, itu bukan berarti ia lemah. Justru itu menunjukkan bahwa ia sedang berada dalam proses pemulihan. Berdasarkan teori dan hasil penelitian, memaafkan memiliki berbagai manfaat. Antara lain, 1. Mengurangi stres dan tekanan emosional. 2. Menurunkan kemarahan dan dendam. 3. Meningkatkan kesejahteraan psikologis. 4. Membantu menemukan makna hidup. Dan kelima, meningkatkan kualitas hubungan sosial. Memaafkan dapat membantu individu untuk tidak terus terjebak dalam masa lalu, sehingga dapat menjalani kehidupan dengan lebih ringan dan sehat secara mental. Pada akhirnya, memaafkan bukanlah tentang orang lain, tetapi tentang diri kita sendiri. Kita mungkin tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi di masa lalu, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita akan meresponnya. Memaafkan bukan berarti melupakan, melainkan memilih untuk tidak lagi disakiti oleh hal yang sama. Dan mungkin dengan memaafkan, kita sedang memberi kesempatan pada diri sendiri untuk benar-benar sembuh. I saw it glitter as I grew and loved it. Why I never knew. I thought this place was heaven sent, but now it's just a monument in my mind, in my mind. And I couldn't help but fall in love again. And I couldn't help but fall in love again. No, I couldn't help but fall in love again. I saw it glitter as I grew and loved it. Why I never knew. I thought this place was heaven sent, but now it's just a monument in my mind, in my mind. And I couldn't help but fall in love again. And I couldn't help but fall in love again. No, I couldn't help but fall in love again. Mungkin sekian dari aku. Semoga materinya dapat bermanfaat ya. This place was heaven sent.